Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah adalah masa yang sangat istimewa tentu. Masa untuk mempersiapkan diri untuk merayakan puncak dari agama kita, kebangkitan Yesus, sesudah merayakan kematiannya. Dan biasanya orang berkata masa Prapaskah 40 hari. Sebenarnya sedikit keliru, 44 hari. Karena hari Minggu tidak boleh berduka cita, tidak boleh berpuasa. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Maka 4 hari Minggu harus diganti dengan 4 hari lain, sehingga masa Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu, sehingga lengkapnya 40 hari berpuasa, tetapi 44 hari sebelum Paskah. Lalu apa itu Abu? Kalau kita baca Perkejadian bab 2, dikatakan bahwa Allah membuat manusia dari abu atau debu. Dalam bahasa Ibrani sama katanya. Dan nanti kalau menerima abu pada hari Rabu, bisa jadi pastor pakai kalimat, ingatlah bahwa engkau datang dari abu dan akan kembali ke abu. Bisa juga dia berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sama. Bertobat berarti menyadari siapa kita. Sejauh mana kita harus mengubah cara hidup kita. Dan menyadari bahwa kita tidak ada lebih mutu daripada abu. Tetapi berkat Yesus kita justru diangkat, dijadikan anaknya. Dalam Perjanjian Lama seringkali kita lihat orang yang mau menyesal, bertobat, ambil abu dan lemparkan abu di atas kepala mereka, di atas seluruh badan mereka. Saya kira karena pandemi tidak boleh lagi kita diberi abu di atas dahi, tetapi dilemparkan. Saya senang itu, daripada nanti memamerkan diri karena sudah ada abu di dahi. Mengerti bahwa kita merendahkan diri benar-benar. Siapa kalau mau pergi ke suatu upacara, suatu pertemuan, apalagi untuk temu dengan orang besar, akan tidak membuat rambutnya sungguh bagus dengan minyak, mewangi dan lain-lain. Justru kalau kita mau menghadap Allah dan menyadari bahwa kita tidak ada arti dan pendosa, kita menggotorkan rambut kita, membuat kita menjadi bukan orang yang hebat, tetapi justru tidak arti. Ini yang dilakukan oleh beberapa tokoh dari agama seperti Esther. Waktu Esther dalam dongeng itu harus mendekati raja, dia biasanya menghiasi rambutnya, pakaian yang hebat dan lain-lain. Waktu mau berdoa supaya Allah memberi kepadanya kekuatan, dia ambil abu di atas kepala, pakai pakaian yang paling tidak indah. Begitu juga dengan dalam Mazmur seringkali disebut itu, dan beberapa peristiwa dan orang lain yang kalau
merasa bersalah atau merasa harus bertobat, mereka pakai abu. Maka janganlah kita anggap menerima abu suatu berkat atau suatu jimat, tetapi mengerti bahwa menerima abu waktu kita mulai masa prapaskah mengundang kita untuk menyadari siapa kita. Engkau dari abu dan akan kembali ke abu kalau Allah tidak mau mengangkat engkau. Engkau tidak ada nilai apapun. Engkau sungguh-sungguh perlu bertobat. Kalau kita menerima abu dengan semangat ini, jauh beda dari suatu upacara yang dalam kebiasaan, kebudayaan sebagai orang Katolik. Orang Protestan juga terima, orang Anglikan juga. Dan ini memang suatu kebiasaan dari abad ke-6. Tetapi selalu dengan semangat yang sama, mau bertobat, mau menyadari keadaan kita yang tidak layak. Dari Rabu itu justru sesuatu yang sangat perlu kita hargai. Tentunya bukan wajib. Dan boleh menerima abu hari Minggu pertama kalau tidak sempat hari Rabu karena bekerja, karena tidak ada kesempatan untuk datang ke gereja. Namun alangkah baik bisa kita datang menerimanya pada harinya, dengan bukan karena kalau hari Minggu akan menjadi sampingan yang akan diutamakan bacaan-bacaan dan ibadat dari Minggu, yaitu kebangkitan. Sedangkan kalau kita datang hari Rabu untuk Rabu abu, kita sungguh-sungguh tahu bahwa tidak akan ada lain daripada suatu undangan untuk mencorek bukan pakaian kita, tetapi hati kita, untuk menyadari bahwa perlu sungguh-sungguh suatu pertobatan yang benar, bahwa kita orang yang lemah, yang rapuh, yang tidak bisa memamerkan diri dengan berkata saya punya keutamaan ini, saya orang hebat. Dan dengan begitu kita menjadi paling dekat dengan Yesus yang merendahkan diri. Dia yang menjadi anak Allah, yang adalah anak Allah, tidak mau mempertahankan tabiatnya, martabatnya sebagai anak Allah. Dia merendahkan diri dan mau menjadi abu, menjadi manusia, dan manusia yang paling rendah sampai mau mati di salib. Maka Rabu itu juga bukan hanya menghina diri, tetapi mengerti begitu dekat Yesus dengan kita karena dia rela datang menjadi serupa dengan kita. Paulus dengan suratnya berkata bahwa siapa yang dipaku pada kayu, dia terkutuk. Yesus dipaku di salib, rela dianggap sebagai orang yang dibuang oleh Bapanya. Ya Allah, Allahku, apa sebab engkau meninggalkan daku? Ini juga perlu kita renungkan dalam menerima abu. Mengerti bahwa Yesus bisa mengangkat kita menjadi anak Allah karena dia mau menjadi seabu dengan kita, serendah dengan kita,
paling rendah, dihukum mati, sesuatu yang sangat menghinakan pada zaman itu. Hanya budak-budak yang pergi jauh dari majikannya atau pengkhianat atau macam itu yang sungguh-sungguh dibuang, yang disalibkan. Maka dari situlah kita harus mengerti bahwa menerima abu bukan suatu upacara di antara yang lain, tetapi sungguh-sungguh menemukan inti dari rencana Allah dalam diri anaknya, inti dari nasib kita yang tidak bermutu tetapi yang akan diangkat menjadi anaknya. Semoga hal itu bisa menolong kita untuk merayakan Rabu Abu secara layak.